Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan asatidzah kelas 4 SDIT Permata Kota Probolinggo. Alhamdulillah, untuk pembahasan kali ini materi yang akan kita pelajari pada pelajaran matematika adalah tentang faktor bilangan. Semoga pembelajaran kali ini Allah memberikan kemudahan bagi kalian dalam memahami dan mempelajari materi yang ada dalam video pembelajaran kali ini. Untuk selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyimak video pembelajaran untuk pelajaran matematika. Faktor bilangan. Faktor adalah pembagi dari suatu bilangan, yaitu bilangan-bilangan yang membagi habis bilangan itu. Contoh yang pertama, tentukan faktor dari 6. Kita akan mencari bilangan-bilangan yang membagi habis 6. Yang membagi habis bilangan 6, yang pertama adalah 6 dibagi 1, sama dengan 6. Kemudian 6 dibagi 2, sama dengan 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Yang terakhir, 6 dibagi 6 sama dengan 1. Jadi faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6. Contoh selanjutnya, tentukan faktor dari 8. Kita akan mencari bilangan-bilangan yang membagi habis 8. Bilangan yang membagi habis 8, yang pertama adalah 8. Kita bagi 1, hasilnya 8. Selanjutnya 8 dibagi 2, hasilnya adalah 4. 8 dibagi 4, hasilnya 2. Yang terakhir 8 dibagi 8, hasilnya 1. Jadi faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Contoh berikutnya, tentukan faktor dari 18. Kita akan mencari bilangan-bilangan yang membagi habis 18. Bilangan yang pertama membagi habis 18 adalah 18 dibagi 1. Hasilnya adalah 18. Yang kedua, 18 dibagi 2. Hasilnya adalah 9. Kemudian 18 dibagi 3. Hasilnya adalah 6. Selanjutnya 18 dibagi 6, hasilnya adalah 3. 18 dibagi 9, hasilnya adalah 2. Yang terakhir 18 dibagi 18, hasilnya adalah 1. Jadi faktor dari 18 adalah 1, 2,
3, 6, 9, dan 18. Pembahasan selanjutnya tentang faktor persekutuan dua Faktor bilangan. persekutuan adalah faktor dari dua bilangan atau lebih yang nilainya sama. Nah, untuk dapat menentukan faktor persekutuan, kita harus tahu terlebih dahulu tentang cara menentukan faktor. Nah, buat kalian yang belum tahu bagaimana cara menentukan faktor, kalian bisa melihat pada video pembelajaran sebelumnya. Linknya bisa kalian klik di deskripsi pada video ini ya. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Tentukan faktor persekutuan dari 8 dan 20. Nah, untuk dapat menentukan faktor persekutuan dari 8 dan 20, langkah yang pertama kita harus menentukan faktor dari 8 dan faktor dari 20 terlebih dahulu. Caranya seperti penjelasan yang kemarin, kita gunakan tabel perkalian ya. Oke, kita masukkan tabelnya. Kita letakkan di sini. Oke. Kita akan menentukan faktor dari 8 terlebih dahulu, oke? Sehingga 8-nya kita tulis di sini ya, 8. Untuk dapat menentukan faktor dari 8, harus kita mulai dari angka yang terkecil terlebih dahulu, yakni angka berapa? 1 ya. Angka 1. 1 dikali berapa yang hasilnya sama dengan 8? 1 kali berapa? 1 kali 8 tentunya. Oke, setelah itu kita lanjut lagi. Setelah angka 1, angka 2. 2 dikali berapa yang hasilnya sama dengan 8? 2 kali berapa, hayo? Ya, 2 kali 4. Oke, lanjut. Sekarang 3. 3 dikali berapa yang hasilnya sama dengan 8? Adakah perkalian 3 yang menghasilkan 8? Coba, 3 kali 1, 3. 3 kali 2, 6. 3 kali 3, sudah 9 kan? Berarti tidak ada ya perkalian 3 yang menghasilkan bilangan 8. Oke, 3-nya kita hapus saja karena tidak ada. Kita lanjut lagi. Setelah 3 berapa? 4. Oke, nah coba kalian lihat. 4 ini sama kan dengan atasnya. Nah, seperti kesepakatan kita kemarin, jika kita menemukan angka yang sama, maka langkah kita cukup sampai di sini saja. Berarti yang ini tidak perlu kita lanjutkan ya. Kita hapus. Nah, dari sini kita bisa tahu faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Seperti itu. Nah, langkah berikutnya kita akan menentukan faktor dari 20. Caranya sama, kita gunakan tabel perkalian seperti saat kita mencari faktor dari 8. Oke, langsung saja ya, 20-nya ini kita tulis di yang paling atas ini. Oke, untuk menentukan faktor, ingat kita harus memulainya dengan angka yang terkecil terlebih dahulu, yakni angka 1. Oke, 1 kita tulis di sini. 1 dikali berapa yang hasilnya sama dengan 20? 1 dikali 20 ya tentunya. Lanjut, setelah bilangan 1 adalah bilangan 2. 2 dikali berapa yang hasilnya sama dengan 20? 2 dikali berapa ayo? 2 dikali 10. Setelah 2 kita lanjut lagi. 3 dikali berapa yang hasilnya sama dengan 20? Adakah
perkalian 3 yang menghasilkan bilangan 20? Coba, 3 dikali 6, 18 kan? 3 dikali 7 sudah 21. Berarti tidak ada ya perkalian 3 yang menghasilkan 20. Jadi 3 ini kita hapus saja. Lanjut lagi ya, setelah 3 berapa? 4. Oke, 4 dikali berapa yang hasilnya sama dengan 20? 4 kali 1, 4. 4 kali 2, 8. 4 kali 3, 12. 4 kali 4, 16. 4 kali 5, 20 kan? Berarti di sini adalah angka 5 yang kita tulis. Seperti itu. Lanjut, setelah 4 adalah 5. Kita tulis ya 5. Nah, coba kalian perhatikan. Kita telah menemukan angka yang sama. 5 ini sama dengan perkalian ini yang ada di atasnya ini kan? Nah, karena sama, maka langkah kita cukup sampai di sini saja ya. Berarti 5 yang ini perlu tidak kita lanjutkan? Tidak perlu, sehingga kita hapus saja, oke? Nah, seperti ini. Dari sini kita bisa tahu bahwa faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan yang terakhir 20. Nah, seperti ini. Setelah kita mengetahui faktor dari 8 dan faktor dari 20, baru kita bisa menemukan faktor persekutuan dari 8 dan 20 ini. Caranya bagaimana? Ingat, pengertian faktor persekutuan tadi adalah faktor dari 2 bilangan atau lebih yang nilainya sama. Jadi kita cari di sini dan di sini angka berapa saja yang sama. Oke, ini 1 ada ya. Ini sama dengan ini. 1, 2 ada ya. 2 ini juga sama. 2, 4 ada ya. 4. Sini ada 4. Di sini juga 4. 4. 8. Adakah di sini 8? Nah, karena tidak ada, maka 8 ini bukan merupakan faktor persekutuan. Nah, dari sini kita tahu bahwa faktor persekutuan, kita tulis ya, faktor persekutuan dari 8 dan 20 adalah berapa tadi? 1, 2, dan 4. Nah, ini adalah faktor persekutuan dari 8 dan 20. Syukran katsiran. Terima kasih banyak. Semoga materi yang Ustadz sampaikan, video pembelajaran yang kita pelajari bisa memberikan kemanfaatan bagi kalian dan betul-betul kalian fahami dengan baik. Sebelum kita tutup, senantiasa kita berharap dan berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah untuk diberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Semoga harapan kita dan doa kita Allah istijabah dan Allah kabulkan. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.